Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi. Berjumpa lagi dengan saya Ridwan Fadilah di channel Guru Ridwan. Jangan lupa sucikan hati, tanamkan rasa, lapangkan dada, besarkan jiwa. Saudaraku dimanapun berada, para subscriber Guru Ridwan, dan juga para sahabat Guru Ridwan dimanapun berada. Doa saya untuk kalian semuanya, mudah-mudahan kalian semuanya senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilancarkan rezekinya, diberi umur panjang, umur yang berkah, umur yang bermanfaat. Dan mudah-mudahan saudaraku semuanya senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga bagi saudaraku yang sedang sakit, saya doakan mudah-mudahan segera sembuh, diangkat penyakitnya sehingga bisa beraktivitas seperti biasa. Dan bagi saudaraku yang sedang menanti jodohnya, saya doakan mudah-mudahan segera mendapatkan jodohnya, segera menikah, membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku semuanya dimanapun berada, seiman setakwa, sebangsa setanah air. Pada akhir zaman yang sering dibahas oleh banyak orang, bahkan dibahas oleh YouTuber, yaitu tentang kemunculan Sang Kinasih Satrio Piningit. Maka jadi sebuah pertanyaan bagi saudara-saudaraku, apalagi yang awam seperti itu. Sebetulnya ada apa tentang Satrio Piningit? Dan kenapa banyak yang membahas tentang Satrio Piningit? Jadi saudaraku semuanya, kehadiran atau kemunculan Sang Kinasih Satrio Piningit itu sebagai tanda bahwa zaman ini sudah masuk dalam fase yang keempat, yaitu zaman Sengoro. Zaman Sengoro itu zaman yang penuh riuh dan juga banyak kegaduhan. Zaman yang mana umat banyak fitnah dajjal yang bermunculan. Dan juga di zaman Sengoro ini banyak sekali orang yang merasakan kesengsaraan. Kenapa? Ya karena banyaknya orang-orang yang rakus, orang-orang yang sudah lupa dengan Tuhannya, orang-orang yang sudah lupa dengan budi pekertinya, bahkan sudah tidak menggunakan budi pekertinya lagi. Hanya mengedepankan egonya, ya, dan terlalu pede di dalam ilmunya, kepandaiannya, kecerdasannya, sehingga lupa siapa diri ini dan siapa yang menciptakannya. Maka dari itu, sehingga banyak sekali kesengsaraan di era ini atau di zaman Sengoro ini. Zaman Sengoro ini biasa disebut juga dengan zaman kala bendu. Kenapa disebut dengan zaman kala bendu? Karena zaman yang penuh bendu atau banyaknya kedzaliman, sehingga Tuhan membendu kepada orang-orang yang sudah melupakannya. Dan juga saudaraku, dari zaman Sengoro ini yang mana penuh kesengsaraan atau penuh bendu, maka diceritakanlah akan muncul nanti, yaitu seorang satria, yang mana satria ini memiliki pengetahuan yang luas. Sehingga kenapa banyak orang yang membahas, kenapa banyak orang yang menyampaikan, menceritakan tentang Sang Kinasih Satrio Piningit. Sebetulnya Sang Kinasih Satrio Piningit, ketika kita pahami dari namanya saja, itu sudah membawa beberapa kemanfaatan. Yang pertama, dari nama Sang Kinasih Satrio Piningit bisa untuk menambah
orang-orang yang mana di situ berkarya akhirnya banyak keberkahannya. Ya, karena tentu saja nama Sang Kinasih Satrio Piningit ini sangat masyhur, sehingga ketika orang itu berkarya baik melalui buku ataupun konten, maka banyak orang yang suka dan juga banyak orang yang kepengin mempelajarinya, sehingga termasuk nama Sang Kinasih Satrio Piningit ini membawa keberkahan. Kemudian kenapa juga banyak orang-orang elit yang juga membahas tentang Sang Kinasih Satrio Piningit? Karena kemunculan Sang Kinasih Satrio Piningit ini nantinya akan membuat konsep yang namanya keadilan atau yang biasa disebut dengan Ratu Adil. Artinya di sini bisa dijadikan sebuah harapan bahwa masyarakat mengharapkan suatu pemimpin yang adil untuk hadir ke tengah-tengah masyarakat yang sedang mengalami kesengsaraan, yang sedang mengalami bendu. Sehingga dengan adanya kemunculan Sang Kinasih Satrio Piningit dan juga Ratu Adil, maka akan ada keadilan, maka akan ada pemimpin yang bisa memakmurkan rakyatnya. Dan juga ketika kita membahas Sang Kinasih Satrio Piningit dari segi sifat-sifatnya, karakternya, dan juga perjuangannya, maka di situ sebetulnya sebagai ilmu buat kita semuanya, apalagi bagi saudara-saudaraku yang merasa diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu saja di situ bagi saudaraku yang merasa diperjalankan oleh Tuhannya, maka bisa melihat atau mempelajari karakter-karakter Satrio Piningit yang sudah biasa disampaikan ataupun dijelaskan oleh siapapun. Yang mana Sang Kinasih Satrio Piningit ini sangat adil, maka ditirulah atau dijadikan pedoman bagi saudaraku yang merasa diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala harus berbuat adil. Dan juga Satrio Piningit ngluruk tanpa bolo, menang tanpa ngasorake. Artinya pemberani, sendiri pun berani Sang Kinasih Satrio Piningit untuk berjuang tanpa harus meminta bantuan, kalaupun nantinya ada yang akan membantu. Dan juga menang tanpa ngasorake, artinya Satrio Piningit itu tidak licik. Satrio Piningit itu memang betul-betul berjiwa kesatria, tidak mau menzolimi orang dan tidak mau mencela, merendahkan orang lain. Maka ketika Satrio Piningit itu menang di dalam perjuangan itu tanpa harus menyakiti orang lain, tanpa ngasorake orang lain. Disitulah yang harus dicontoh. Maka dari sifat-sifat itu bisa dijadikan pedoman buat para saudara-saudaraku yang mungkin diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala agar betul-betul bisa berjuang tanpa bolo, menang tanpa ngasorake. Jadi sendiri pun berani, ya, dan tidak mudah menyerah. Kalaupun dicaci maki, kalaupun ditolak, tetap berjuang. Tapi ingat, menang tanpa ngasorake. Jadi ketika kalian berjuang, bagaimana bisa menang tapi tanpa harus menyengsarakan dan juga tanpa harus merendahkan orang lain. Ya. Jadi ketika ada orang yang merasa diperjalankan oleh Allah, sukanya kok merendahkan orang lain, mencaci maki, memojokkan, menjelek-jelekan, menghancurkan, memfitnah, mengadu domba, maka itu tidak termasuk satria, ya, ataupun satria yang palsu. Seperti itu. Dan banyak lagi yang lainnya, saudaraku. Sang Kinasih Satrio Piningit itu tidak licik. Satrio Piningit itu betul-betul berjuang
lillah, berjuang krono Allah, berjuang tanpa menanti embel-embel apapun. Maka dari itu ketika kalian adalah satrio piningit, ketika kalian adalah orang yang diperjalankan oleh Allah, tujuan yang pertama membuat keadilan, bukan untuk mencari keuntungan, termasuk dari dana amanah atau harta amanah. Bukan itu tujuan utama. Namun perjuangan dan keadilan di dalam memimpin, di dalam berjuang di tengah-tengah masyarakat. Cukup sampai di sini dulu. Insya Allah nanti saya sambung lagi. Mudah-mudahan bermanfaat. Inti daripada pembahasan ini adalah kenapa satrio piningit sering disebut, sering diceritakan, sering disampaikan, karena ada ilmu yang luar biasa di sini. Makanya disebut juga satrio piningit itu mempunyai pusaka Trisula Weda. Artinya bahwa satrio piningit itu memiliki pengetahuan yang luar biasa walaupun datangnya dari orang biasa. Artinya Sang Kinasih satrio piningit itu bukan orang ningrat, tapi dari kalangan masyarakat biasa yang memiliki pemahaman yang luas, memiliki pengetahuan yang luas, sehingga keadilan akan terjadi. Mudah-mudahan segera muncul Sang Kinasih satrio piningit di tengah-tengah masyarakat yang mana sekarang sedang mengalami kolobendu ataupun zaman sengoro. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari fitnah-fitnah dajjal. Amin ya rabbal alamin. Demikian saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.